Setelah minggu lalu kita membahas materi tentang mobilitas sosial ya. Kira-kira apa sih itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah gerakan atau perpindahan seseorang atau kelompok dalam struktur sosial, Bu. Ya, jadi mobilitas sosial itu adalah gerakan perpindahan seseorang ataupun kelompok dari status sosial yang satu ke status sosial yang lainnya dalam suatu struktur sosial di masyarakat. Nah, setelah membahas materi tentang mobilitas sosial yaitu tentang struktur yang ada di masyarakat, maka minggu ini kita akan membahas tentang pluralitas yang ada di masyarakat Indonesia atau keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa sih itu pluralitas? Keberagaman, Bu. Ya, jadi pluralitas itu adalah suatu kondisi dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dari berbagai bidang, yaitu seperti ras atau golongan, terus agama atau kepercayaan, terus pekerjaan, adat, kesopanan, dan lain-lain. Nah, di dalam pluralitas itu ada penyebabnya. Penyebab pluralitas itu ada 4, yaitu yang pertama adalah kondisi geografis wilayah Indonesia. Yang kedua itu adalah Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Dan yang ketiga yaitu perbedaan iklim dan struktur. Nah, yang pertama itu penyebabnya adalah kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, kondisi geografis wilayah Indonesia itu kan terdiri atas kurang lebih 3.000 pulau yang tersebar di sepanjang ekuator, kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan 1.000 mil dari utara ke selatan. Nah, kondisi geografis tersebut yang sangat mempengaruhi pluralitas yang ada di Indonesia. Nah, lalu yang kedua yaitu Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Nah, keadaan ini yang menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang mempengaruhi terciptanya pluralitas di Indonesia karena ada pengaruh-pengaruh dari budaya asing seperti agama ataupun kebudayaan lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan iklim dan struktur. Perbedaan iklim yang berbeda-beda dan juga struktur sosial yang tidak sama di berbagai daerah di Indonesia itu mengakibatkan pluralitas regional, yaitu seperti adanya perbedaan mata pencaharian dan lain-lain karena kan setiap daerah mesti memiliki iklim yang berbeda, juga memiliki struktur tanah yang berbeda-beda juga. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang wujud pluralitas pada masyarakat Indonesia. Wujud pluralitas Indonesia itu tercermin dalam berbagai aspek, yaitu aspek yang pertama yaitu aspek agama, yang kedua aspek budaya, yang ketiga aspek ras atau fisik, dan yang keempat itu aspek suku bangsa, selanjutnya aspek yang kelima adalah aspek pekerjaan atau mata pencaharian. Ya, yang pertama yaitu pluralitas dari aspek agama. Nah, agama itu kan dapat mempersatukan orang-orang ke dalam satu kesatuan umat, tetapi di sisi lain agama juga memisahkan orang-orang ke dalam berbagai kelompok umat karena banyaknya agama yang dianut dalam suatu masyarakat. Seperti di Indonesia sendiri, itu ada 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, terus agama Hindu, Buddha, dan juga agama Konghucu. Yang kedua yaitu pluralitas dalam aspek budaya. Nah, pluralitas budaya di Indonesia adalah salah satu bentuk kekayaan bangsa yang sangat berharga, yaitu terdiri atas kebudayaan daerah dan juga kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah merupakan modal utama untuk mengembangkan kebudayaan nasional, sedangkan kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah yang ada di wilayah Indonesia. Nah, pluralitas budaya yang ada di Indonesia itu terdiri dari bahasa dan juga kesenian. Di Indonesia
di Indonesia sendiri itu terdapat sekitar 250 bahasa yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah, untuk kesenian yang ada di Indonesia itu bermacam-macam jenis. Tiap-tiap daerah memiliki jenis kesenian sendiri-sendiri. Kesenian itu meliputi tarian daerah, terus senjata tradisional daerah, terus lagu daerah, alat musik daerah, rumah adat daerah, dan lain-lainnya. Nah, kalian kan berasal dari Jawa Timur ya. Kira-kira kalian tahu nggak apa itu kebudayaan yang ada di Jawa Timur? Misalnya, kalian tahu nggak senjata tradisional yang ada di Jawa Timur apa? Senjata daerah dari Jawa Timur itu keris, Bu. Ya, keris. Terus, kalau rumah ada dari Jawa Timur apa? Rumah adat Jawa Timur rumah joglo, Bu. Iya, rumah adat dari Jawa Timur itu adalah rumah joglo. Nah, setelah mempelajari tentang aspek budaya, selanjutnya yang ketiga kita akan mempelajari tentang aspek ras atau fisik. Nah, adanya keragaman berdasarkan ras menimbulkan munculnya satu permasalahan tentang ras, yaitu adanya prasangka ras yang merupakan salah satu bagian dari aspek etnosentrisme. Iya, jadi etnosentrisme itu adalah sifat yang menganggap bahwa cara hidup golongannya itu baik, sedangkan cara hidup golongan lain itu tidak baik, bahkan terkadang mereka seperti menentang golongan hidup orang lain tersebut. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu pluralitas dalam aspek suku bangsa. Pluralitas atau keberagaman suku bangsa atau etnik merupakan perbedaan masyarakat berdasarkan kebudayaan. Nah, masing-masing kebudayaan suku bangsa itu memiliki corak khas yang akan dapat dilihat dengan jelas oleh masyarakat di luar kelompok masyarakat tersebut. Nah, kelompok-kelompok etnik ini itu memiliki kebudayaan tersendiri. Kebudayaan itu mungkin berasal dari warisan nenek moyang mereka atau hasil asimilasi antara kebudayaan nenek moyang mereka dengan kebudayaan lainnya. Untuk di Indonesia sendiri itu dari dulu memang kaya akan kelompok etnik. Berbagai suku di Indonesia itu seperti suku Jawa, Sunda, terus Batak, Ambon, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir yaitu aspek pluralitas dalam aspek pekerjaan atau mata pencaharian. Nah, di dalam kehidupan masyarakat, pekerjaan atau mata pencaharian merupakan suatu hal yang sangat diperlukan oleh setiap anggota masyarakat. Orang-orang tuh bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Nah, di dalam aspek pekerjaan atau mata pencaharian ini itu terbagi atas beberapa perbedaan, yaitu yang pertama perbedaan besarnya pendapatan. Setiap masyarakat yang memiliki jenis pekerjaan yang berbeda maka akan berbeda pula jumlah penghasilan yang mereka hasilkan. Sedangkan untuk yang kedua yaitu perbedaan tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan merupakan salah satu dampak adanya perbedaan tingkat pendapatan karena pengaruh keragaman jenis mata pencaharian masyarakat. Yang ketiga yaitu perbedaan pendapatan. Nah, mereka yang memiliki pekerjaan dengan pendapatan rendah, maka mereka juga akan sulit menggapai pendidikan yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, mereka yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan tinggi, maka mereka akan mudah untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi juga. Dan terakhir yang keempat yaitu perbedaan status sosial. Nah, perbedaan mata pencaharian yang ada di masyarakat itu akan menimbulkan status sosial yang berbeda juga. Misalnya seseorang yang memiliki pekerjaan dengan hasil pendapatan yang cukup besar akan dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang tidak begitu tinggi. Nah, yang terakhir yaitu kita materinya tentang menyikapi keberagaman budaya. Kira-kira bagaimana sih menyikapi keberagaman budaya? Selanjutnya yaitu tentang menyikapi keberagaman budaya. Sebelum kita mengetahui tentang bagaimana sih cara menyikapi keberagaman budaya, kita akan mempelajari dulu apa manfaat dalam mempelajari keragaman budaya.
Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, keberagaman budaya dapat menumbuhkan sikap nasionalisme dan juga rasa cinta tanah air. Yang kedua, keberagaman budaya dapat menjadi modal dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, keberagaman budaya menjadi daya tarik bagi bangsa asing untuk mengetahui dengan datang langsung ke Indonesia. Sedangkan yang keempat yaitu keberagaman budaya dapat mendorong berkembangnya sikap toleransi di dalam suatu masyarakat. Yang kelima itu keberagaman budaya menciptakan peluang usaha dan juga lapangan pekerjaan. Nah, setelah mempelajari tentang manfaat keberagaman budaya, kita harus mengetahui nih bagaimana sih cara menyikapi keberagaman budaya. Cara menyikapi keberagaman budaya. Menyikapi keberagaman budaya merupakan bukanlah hal yang mudah dan bukan pula hal yang susah bagi kita untuk berusaha. Keberagaman budaya bukan pemicu pertengkaran dan juga perselisihan ataupun memisahkan, tetapi keberagaman budaya sesungguhnya merupakan kekayaan bila kita mau berpikir positif. Nah, berikut adalah cara-cara menyikapi. Nah, cara menyikapi keberagaman budaya yang pertama yaitu tidak memandang rendah suku atau budaya yang lainnya. Yang kedua yaitu tidak menganggap suku dan budayanya itu paling baik. Yang ketiga, menerima keberagaman suku bangsa atau budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Sedangkan yang keempat yaitu lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Yang kelima, kita harus bangga memiliki suku bangsa dan juga budaya yang beragam. Yang keenam, hidup saling berdampingan dan saling tolong-menolong. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu saling menghargai kebudayaan satu sama lainnya. Nah, kira-kira materi cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Iya, coba kamu apa pertanyaannya? Saya kan punya saudara orang Sunda, sedangkan saya orang Jawa. Itu berarti keberagaman ya, Bu? Iya, itu berarti pluralitas karena kamu kan berasal dari Jawa, sedangkan saudaramu berasal dari Sunda. Nah, itu kan berarti pluralitas dari aspek suku bangsa, yaitu berarti pluralitas.